Pemirsa, dampak adanya rencana pembangunan fasilitas bertaraf internasional di Pulau Komodo pada tahun 2020 mendatang, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur mencatat Pulau Rinca di kawasan Taman Nasional Komodo mengalami angka kunjungan tertinggi di tahun ini, yakni menyerap lebih dari 121.000 pengunjung. Pulau Rinca memecahkan rekor kunjungan tertinggi sebelumnya, yaitu Pulau Komodo menjadi kunjungan terfavorit dunia untuk dua destinasi di kawasan Taman Nasional Komodo. Meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke Pulau Rinca di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur masih berkaitan dengan adanya penetapan Pulau Komodo yang akan dijadikan sebagai daerah tujuan pariwisata super eksklusif. Sementara Pulau Rinca terbuka bagi pengunjung ekonomi menengah ke bawah. Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat Agustinus Rinus mengatakan, angka kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat mencapai 121.042 pengunjung, hasil rekap Januari hingga September 2019. Rinus menyebut untuk dua destinasi andalan di Taman Nasional Komodo, yaitu Pulau Rinca dan Pulau Komodo, Rinca mencatat angka tertinggi kunjungan tahun ini. Dari 121.048 kunjungan itu, ya, sampai dengan bulan September itu kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari retribusi karcis terjual itu mencapai 14 miliar lebih. Meski demikian, arus kunjungan wisatawan asing ke Pulau Rinca maupun Komodo lebih didominasi pengunjung asal benua Eropa, kemudian Amerika, Australia, dan Asia lainnya. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, John Lewar, Metro TV. Pemirsa, seiring dengan cita-cita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ingin mengembangkan berbagai daerah tujuan wisata dan meningkatkan devisa negara melalui sektor pariwisata, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga semakin berperan meningkatkan berbagai potensi daerah wisatanya. Di antaranya adalah Pulau Rinca yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo. Dan untuk mengetahui lebih dalam apa dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan potensi daerah wisata di Taman Nasional Komodo, kita telah terhubung dengan Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Agustinus Rinus, melalui sambungan Skype. Langsung saja kita sapa Pak Agustinus. Selamat siang, Pak Agustinus. Selamat siang, Pak. Nah, Pak Agustinus, kita sudah baca berita melihat bagaimana ini Pulau Rinca menjadi destinasi wisata terfavorit dengan jumlah wisatawan tertinggi. Ini seperti apa sebenarnya peran dari Dinas Pariwisata untuk menggali potensi wisata yang ada di Pulau Rinca, Pak Agustinus? Bulan September tahun 2019, wisatawan ke Kabupaten Manggarai Barat itu berjumlah 1.048 kunjungan. Dengan favoritnya adalah Pulau Rinca. Ya. Itu Pulau Komodo, berikutnya adalah Batu Cermin, Gua Batu Cermin, dan yang terakhir adalah Cuncah Bulang. Berbagai upaya pemerintah daerah sekarang dalam rangka peningkatan destinasi itu adalah dengan melakukan berbagai penataan destinasi dalam wilayah Taman Nasional Komodo maupun di luar Taman Nasional Komodo. Baik, Pak Agustinus, kan di awal tahun sempat kita mendengarkan juga bahwa ada permintaan untuk peningkatan dari fasilitas untuk menunjang sektor pariwisata di Pulau Rinca sendiri. Hingga saat ini seperti apa itu untuk perbaikan infrastruktur yang ada di sana? Ya, Bapak Presiden sudah mengunjungi Pulau Rinca dan tahun depan ya sudah dipresentasikan bahwa akan ada penataan besar-besaran untuk Pulau Rinca menjadi destinasi berskala internasional. Oke, untuk menjadi destinasi internasional, Pak Agustinus, apa saja nih yang dipersiapkan untuk mempersiapkan kepulauan di sana untuk menjadi destinasi internasional ke depannya? Yang pertama dari sisi aksesibilitas, ya. Aksesibilitas yang pertama adalah udara. Ya, bandara nanti tahun 2020 akan diperpanjang, apronnya akan diperluas dan akan ditingkat statusnya menjadi bandara internasional. Yang berikut aksesibilitas laut, ya. Tahun depan akan dibangun ya
marina dermaga wisata bertaraf internasional. Yang kedua, sekarang sementara dibangun marina bertaraf internasional. Dan dermaga niaga yang ada sekarang akan dipindahkan ke wilayah utara. Yang berikut aksesibilitas daratnya itu lintas utara dan lintas selatan akan dibangun tuntas pada tahun 2020. Oke, Pak Agustinus, berarti untuk kedepannya semakin baik wisatawan yang datang, dan ini kita tidak bisa melupakan juga bahwa ini merupakan kawasan di Taman Nasional Komodo yang juga merupakan pusat konservasi. Ini bagaimana untuk tetap menjaga wilayah konservasi alam di sana dengan peningkatan dari wisatawan itu sendiri? Baik, nanti mulai tahun depan ya kita akan menerapkan apa yang disebut dengan carrying capacity, daya dukung dan daya tampung. Ya, pemerintah daerah bersama dengan Balai Taman Nasional Komodo sudah melakukan carrying capacity. Nanti seluruh tamu yang baik yang melakukan trekking maupun diving dan snorkeling akan diatur sesuai dengan carrying capacity yang sudah ada. Sehingga dengan demikian sustainable tourism itu bisa terwujud dengan baik. Baik, bagaimana dengan pelibatan masyarakat sekitar, Pak Agustinus? Ya, pemerintah daerah sekarang telah menetapkan 55 desa wisata. Ya, sekarang pemerintah daerah telah melakukan penataan destinasi. Kita sekarang mendorong supaya pengelolanya oleh desa melalui BUMDes. Sehingga keterlibatan masyarakat itu secara penuh dalam pembangunan pariwisata. Artinya, ya, sustainable tourism itu akan terwujud dengan baik. Sehingga harapannya bahwa pariwisata bisa menepis sampai ke bawah itu akan terwujud secara baik. Oke, sustainable tourism, Pak Agustinus. Jika Pak Agustinus bisa melihat sekarang tren wisatawan yang hadir, yang datang ke sana kan dari berbagai macam negara, dari berbagai macam latar belakang. Seperti apakah perilaku wisatawan kita di sana? Apakah masih membutuhkan kesadaran lebihkah? Atau sudah cukupkah? Seperti apa idealnya? Ya, memang pemerintah daerah sekarang persoalan yang paling pokok adalah terkait dengan sumber daya manusia kita. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas untuk melakukan berbagai pelatihan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Sudah itu terkait dengan wisatawan, ya ini sebagian besar itu berasal dari benua Eropa. Yang kedua adalah benua Amerika, yang ketiga adalah benua Australia dan Afrika. Oke, Pak Agustinus, untuk kedepannya lagi, untuk meningkatkan lagi dan juga memaksimalkan potensi wisata yang ada, ini apakah ada langkah-langkah dari pemerintah, terutama Dinas Pariwisata, mungkin dari segi promosi kah, atau mungkin peningkatan fasilitas kegiatan di sana, ada nggak untuk tahun 2020 ini? Ini pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, juga dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores untuk melakukan promosi baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri kita sekarang gencar untuk melakukan berbagai festival, baik festival budaya ya maupun festival-festival dan juga expo-expo. Ya, kita berharap bahwa seluruh pelaku-pelaku pariwisata juga ikut berpartisipasi dalam membangun promosi bagi peningkatan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Oke, dan Pak Agustinus sedikit saja nih Pak Agustinus, kan sekarang ada yang namanya tren sosial media dan juga Instagram, di mana lokasi-lokasi di kawasan Taman Nasional Komodo ini menjadi destinasi favorit untuk posting-posting Pak Agustinus. Ini dari teman-teman Dinas Pariwisata melihat ini sebagai potensi juga kan untuk dikembangkan untuk kedepannya seperti apa? Ya, kami sekarang bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk mendorong ini, ya sehingga promosi-promosi karena berdasarkan exit survei kita yang terakhir tahun 2018, itu tamu yang datang itu dampak besar dari website itu sangat besar. Itu yang kami dorong bersama dengan kerjasama dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Oke, mungkin sedikit saja Pak Agustinus, mungkin ada pesan-pesan nggak untuk wisatawan atau mungkin calon wisatawan yang akan berlibur ke Taman Nasional Komodo atau Pulau Rinca dan sekitarnya Pak Agustinus? Ya. Jadi pariwisata Labuan Bajo dan sekitarnya ini adalah gumpalan surga yang jatuh ke bumi. Kita berharap bahwa semua orang akan datang berbondong-bondong ke Labuan Bajo untuk menikmati keindahan alamnya, budaya dan wisata buatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agustinus atas waktunya siang hari di Newsline True Traveler.
Pemirsa, dampak adanya rencana pembangunan fasilitas bertaraf internasional di Pulau Komodo pada tahun 2020 mendatang, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur mencatat Pulau Rinca di kawasan Taman